Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya. Jauh lebih baik gitu rasanya ada. Nah, tadi di perjalanan gimana, lancar aja menurut Mas ini? Lancar-lancar aja sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah ya, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Anda juga karena telah mau menyempatkan kembali waktu untuk bisa mengikuti sesi konseling saat ini sama saya. Sekarang kan konseling di sesi yang kedua ya. Oh iya, yang kedua. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin meminta izin kembali kepada Anda untuk merekam sesi konseling saat ini. Apakah diperbolehkan? Alhamdulillah. Nah, mungkin apakah tempat duduk Anda ataupun posisi duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Nyaman. Alhamdulillah. Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman juga? Iya. Oke. Nah, sebelumnya kan masalah asas-asas ya. Mungkin akan saya bahas lagi gitu ya untuk asas konseling. Yang pertama, sesi konseling ini memiliki asas kerahasiaan, di mana permasalahan Anda ataupun apapun yang kita bahas di sesi konseling saat ini tidak akan disebarluaskan gitu ya. Mungkin cukup saya dan juga Anda sebagai konselor dan konselor yang mengetahuinya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelawan, yaitu Anda sebagai klien datang ke sini tanpa paksaan. Iya ya. Lalu selanjutnya ada asas kepercayaan, di mana kita berdua bisa saling percaya gitu ya. Mungkin Anda bisa mengeksplor permasalahan Anda, bercerita tanpa harus merasa sungkan pada saya. Nah, mungkin sebelumnya ya, saya kan ingin menanyakan dulu tentang skala nih. Nah, skala Anda sebelum kita melaksanakan sesi konseling yang kedua ini diibaratkan dari 0, yaitu di mana Anda itu merasa tidak baik-baik saja gitu ya diri Anda, sampai di skala 10, yaitu di mana Anda merasa sangat baik-baik saja. Nah, perkiraan saat ini Anda berada pada skala berapa? Sebenarnya 2 sih. Skala 2. Oke. Berarti Anda sedang tidak baik-baik saja ya? Betul sekali. Oke, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan lewat sesi konseling ini bisa membuat Anda jauh lebih baik lagi nanti. Oke, nah kalau boleh tahu nih ya, memangnya tujuannya apa sih gitu yang ingin Anda capai melalui sesi konseling ini bersama saya? Tujuan saya tentunya memperbaiki kecemasan dan ketakutan saya sih. Jadi semoga dengan konseling ini saya bisa teratasi itu masalah saya itu, sehingga saya mungkin bisa lebih baik lagi di tempat pekerjaan gitu. Oke, baik. Jadi tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini adalah supaya Anda bisa menjadi diri yang lebih baik lagi gitu ya. Terutama untuk permasalahan di tempat kerja ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalkan nih ya, tujuan Anda tadi sudah tercapai, memangnya yang akan Anda rasakan itu apa sih? Tentunya senang mungkin ya, karena mungkin masalah takut dan kecemasan saya itu teratasi gitu, dimana mungkin saya bisa lebih gimana ya, profesional mungkin bisa dibilang di tempat kerja saya bisa apa ya, lebih mengeksplor gitu pengalaman di tempat kerja saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi kalau misalkan tujuan Anda tadi bisa tercapai ya, mungkin Anda bisa merasa lebih senang, juga lega ya. Karena yang pertama mungkin diri
diri Anda menjadi apa ya, jauh lebih baik lagi, apalagi di tempat pekerjaan Iya. gitu ya. Mungkin Anda bisa lebih profesional lagi dan jauh lebih baik lagi. Nah, semoga bisa tercapai gitu ya. Oke. Nah, saya sebelumnya nih pengen tahu dulu lebih detailnya gitu. Permasalahan yang Anda alami di tempat kerja itu seperti apa? Boleh Anda ceritakan saja gitu semuanya. Gimana ya? Sebenarnya saya kan belum lama gitu ya kerja di sini gitu di hari Iya. jadi emang butuh untuk beradaptasi gitu di lingkungan baru, di mana mungkin memang sebelum saya bekerja masalah ini saya sudah ada gitu, Iya. sudah punya duluan gitu. Itu emang apa ya, sudah menyangkut dalam diri Iya. saya gitu. Jadi mungkin di tempat kerja ini saya makin merasa terganggu dengan perasaan saya yang ini, yang ketika di tempat yang ramai banyak orang itu saya merasa cemas, takut gitu. Karena mungkin apa ya, karena mungkin saya nggak terbiasa mungkin di tempat ramai. Jadi ketika saya masuk ke tempat ramai rasanya banyak yang ngeliatin, terus takut saya melakukan kesalahan, takut diomongin nanti, takut mereka gimana nganggap saya tuh, ih kenapa si orang gitu kan. Apalagi mungkin saya langsung gemeter, langsung gugup ketika ngomong gitu, padahal mungkin konsumen kan sekedar nanya aja ya terkait produk gitu. Jadi yang tadinya mungkin saya juga tahu tentang produk tersebut jadi ngeblank kan biasanya kalau gugup gitu. Tapi untungnya ya meskipun ada teman gitu ya membantu gitu, kadang menenangkan juga, tapi kan kadang-kadang nggak selalu ada gitu. Maksudnya kan mungkin apalagi ketika konsumen sedang ramai gitu kan, mau nggak mau harus menghandle sendiri gitu kan, karena mungkin yang teman juga kan sibuk punya bagiannya masing-masing gitu. Jadi aduh rasanya gimana ya, kacau balau sih, kayak bercampur gitu dalam pikiran sama hati saya gitu. Jadi kayak langsung gemetar aja gitu, lemes gitu. Apalagi kan mungkin lumayan juga kan, maksudnya nggak cuma sebentar berapa jam aja kerjanya, meskipun shift juga kan. Jadi ya lumayan sangat mengganggu bagi saya gitu. Oke, baik. Jadi mungkin dari tadi ya yang dapat saya dengarkan gitu ya, permasalahan Anda ini mengacu pada kepercayaan diri gitu ya. Jadi mungkin sebelum Anda masuk pekerjaan pun Anda sudah memiliki rasa kurangnya percaya diri gitu ya. Apalagi sekarang kan Anda masuk di pegawai di matahari, Anda harus berhadapan dengan banyak konsumen, entah itu menanyakan produk ataupun sekedar mungkin mau membeli juga gitu ya. Jadi Anda harus menghadapi banyak orang. Nah justru saat seperti itu Anda itu muncul rasa cemas gitu ya. Jadi grogi, yang asalnya ingat, jadi gak ingat gitu ya. Oke. Nah ketika Anda mulai merasa cemas itu, apa sih yang Anda pikirkan? Lebih ke takut gak maksimal aja sih pada saat kayak saya kerja gitu. Jadi kayak takut menghambat pekerjaan saya, takut aduh gimana nih nanti pekerjaan saya, apakah mungkin saya akan dinilai kurang baik, buruk, atau saya gimana ya, saya sampai berpikir sangat jauh gitu, berpikir yang paling buruk gimana kalau saya dipecat mungkin gitu. Jadinya ke situ sih sebenarnya pikirannya. Oke, jadi ketika Anda merasakan rasa cemas tadi ya,
pikiran yang muncul terhadap diri Anda itu Anda takut tidak maksimal melayani konsumen, apalagi mungkin kalau atasan lihat ya Anda takutnya jatuhnya dipecat gitu ya. Pokoknya pikiran Anda itu benar-benar sudah berpikiran kemana-mana gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika Anda berpikiran tadi ya, saya tidak akan maksimal gitu kan, perasaan apa yang muncul gitu ketika Anda memikirkan itu? Makin takut sih, Makin makin takut. cemas gitu, makin nambah lah. Pokoknya perasaannya nggak tenang aja gitu. Oke, jadi perasaan yang Anda rasakan ya ketika Anda memiliki pikiran seperti tadi, rasa cemas mungkin ya perasaannya cemas, gak karuan gitu ya, dan semakin gak percaya diri gitu ya. Oke, nah ketika Anda nih tadi kan di situasi ketika banyak konsumen, Anda memiliki pikiran kalau Anda tidak akan maksimal gitu ya. Lalu perasaan yang Anda rasakan itu cemas, gak karuan, gak percaya diri. Nah, setelah merasakan itu semua, tindakan apa yang tiba-tiba muncul gitu? Yang tindakan yang mungkin refleks Anda lakukan setelah merasakan tadi perasaan cemas ini itu gak karuan. Sebenarnya ketika saya merasakan itu gak tahu kenapa rasanya campur aduk, jadi pengen nangis sih sebenarnya. Kayak aduh kenapa gini terus gitu, aduh kenapa sih gak bisa teratasi gitu, kenapa gini terus, kenapa gak bisa berubah gitu. Jadi kadang-kadang saya juga izin ke toilet gitu, karena kan malu juga ya di depan konsumen atau teman-teman gitu ketika saya nangis gitu, dan mungkin orang-orang juga bakal berpikir makin buruk tentang saya mungkin. Jadi paling itu sih, atau biasanya cuma menahan nangis aja sih, karena kan masa iya saya bolak-balik ke toilet terus gitu kan. Oke, baik. Nah, tindakan yang muncul gitu ya, mungkin Anda ingin menangis gitu ya, namun kan posisinya ini Anda berhadapan dengan banyak konsumen dan juga ada teman-teman karyawan juga. Lalu Anda biasanya izin ke toilet gitu ya, mungkin untuk bisa istilahnya melarikan diri dari situasi tadi gitu ya, menangin diri Anda, walaupun setelah itu mungkin Anda kembali lagi gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika Anda nih ya memiliki pemikiran seperti tadi, Anda merasa tidak akan maksimal, perasaan yang gelisah, cemas, dan juga tindakan tadi, yaitu ketika Anda merasakan itu semua, Anda melarikan diri, izin gitu ya, ke toilet ataupun dengan alasan apapun. Sebenarnya Anda melakukan hal-hal tadi itu bikin Anda nyaman gak sih selama ini gitu? Enggak sih, sangat tidak nyaman. Oke. Nah, apakah sebelum Anda mengikuti sesi konseling ini pernah mencoba gitu kayak mengatasi hal tersebut? Atau masih bingung? Memang bingung sih, nggak tahu juga harus gimana, harus apa, karena gimana ya, karena saya orangnya mungkin cukup pendiam gitu ya, gitu. Jadi saya tidak berani untuk gimana ya, ngobrol, berbicara sama orang lain gitu, karena ya itulah mungkin kenapa saya muncul kecemasan ketika di tempat ramai gitu ya, karena mungkin selama ini saya juga sendiri gitu, berdiam diri, pendiam gitu, dibanding mungkin sama yang lain. Oke, baik. Nah, di sini mungkin setelah saya mengetahui ya tadi dari cerita Anda permasalahannya seperti apa. Nah, sekarang dalam sesi konseling yang kedua ini saya
kognitif, yaitu tadi yang setelah saya mengetahuinya, skema kognitif ini perbandingan antara pikiran negatif dan juga berubah menjadi pikiran positif. Jadi kita mengganti pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif tadi, gitu ya. Nah, tadi kan situasinya ketika Anda berada di hadapan konsumen di waktu bekerja di mall, gitu ya. Pikiran yang muncul itu pikiran bahwa Anda itu tidak akan maksimal, ya. Oke, baik. Lalu setelah Anda memiliki pemikiran negatif tadi, yaitu merasa tidak akan pernah maksimal, perasaan yang muncul itu cemas, takut yang berlebihan, gitu ya. Nah, dan tindakan yang mungkin muncul akibat pemikiran negatif tadi, yaitu Anda ingin menangis. Anda biasanya mungkin izin ke toilet atau ke tempat yang sepi aja, gitu ya, untuk menenangi diri Anda, meskipun itu sementara, gitu ya. Nah, menurut Anda, pikiran Anda yang tadi, perasaan Anda yang tadi, dan juga tindakan yang Anda lakukan, itu hal yang baik atau hal yang mungkin negatif, gitu, hal positif atau negatif? Tentunya karena ini sangat tidak nyaman, mungkin jadi negatif. Jadi negatif, gitu. Oke, nah Anda kan mengikuti sesi konseling ini tujuannya untuk bisa menjadi pribadi diri yang lebih baik lagi, ya. Nah, kira-kira menurut Anda, kalau misalkan kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi, tentunya kita harus ada perubahan dulu, ya. Iya benar. Harus ada perubahan dulu. Nah, dari tadi saya bilang kan pikiran, perasaan, juga tindakan. Nah, menurut Anda apa dulu sih yang harus diubah, gitu? Dari mana dulu? Mungkin pikiran kali ya, karena mungkin sesuatu semuanya berawal dari pikiran mungkin ya. Ketika pikirannya mungkin lebih jernih gitu, mungkin perasaan lebih baik, maka tindakan juga mungkin mengikuti juga, mungkin gitu sih. Oke, sangat baik ya. Karena memang betul ya, semua itu berasal dari pikiran kita. Jadi pikiran itu sangat berpengaruh terhadap perasaan kita, terhadap tindakan yang kita lakukan, gitu ya, dalam situasi yang tadi membuat kita cemas, gitu. Nah, di sini kan Anda sudah mengetahui untuk kita merasa baik-baik aja itu kita harus ada perubahan. Tentunya tadi perubahannya dari pikiran kita dulu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu pikiran negatif Anda tadi yang merasa Anda tidak akan maksimal, gitu ya, Anda akan dijudge jelek oleh atasan Anda, harus kita rubah dulu, gitu ya. Nah, di sini mungkin apa sih pikiran baru yang lebih positif lagi yang ingin Anda munculkan? Pikiran positif mungkin kebalikannya dari yang tadi, mungkin ya, yang pikiran negatif ya. Jadi mungkin positifnya mungkin saya pasti bisa, mungkin. Bagus sekali. Jadi ketika tadi pikiran pertama itu saya tidak bisa atau saya tidak akan maksimal, lalu sekarang Anda sudah membuat pikiran baru yang lebih positif lagi, yaitu saya pasti bisa. Nah, oke. Nah, di sini coba bayangkan ya, kalau misalkan Anda memiliki pikiran saya pasti bisa, gitu ya, di situasi Anda merasa cemas tadi, perasaan apa sih yang akan muncul, gitu? Mungkin saya lebih tenang, mungkin ya. Lebih tenang. Dimana yang tadi mungkin saya sangat cemas, gemeter, gugup, mungkin dengan
dengan berpikiran positif seperti itu bisa lebih menenangkan saya gitu di situasi dan kondisi saat itu. Oke, jadi tadi pemikiran saya pasti bisa itu membuat perasaan Anda lebih tenang dan tentunya mungkin lebih jauh lebih percaya diri ya dari sebelumnya. Oke, nah baik. Nah, ketika Anda memiliki pikiran baru yang lebih positif tadi, lalu perasaan baru juga yang lebih positif ya. Nah, ketika Anda merasakan perasaan tadi yang baru, tindakan apa yang kira-kiranya akan Anda lakukan? Mungkin saya tidak segemetar sebelumnya gitu ya, dimana saya bisa lebih menguatkan diri saya gitu ketika saya berpikir yang positif tadi gitu. Jadi mungkin tidak separah saat sebelumnya gitu pada saat kejadian tersebut. Oke, jadi tindakan yang akan muncul atau yang akan Anda lakukan adalah mungkin Anda akan lebih percaya diri lagi gitu ya. Ketika ada konsumen, Anda tidak akan langsung, kalau tadi kan kayak langsung cemas, tangan bergetar gitu ya. Rasanya pengen nangis aja, kabur gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan Anda memiliki pemikiran yang lebih positif tadi, perasaan positif tadi, tindakan yang muncul juga itu tindakan yang lebih positif lagi, yaitu Anda merasa lebih percaya diri gitu ya. Nah, tadi kan saya sudah mungkin mengenalkan mengenai skema kognitif. Tadi kan ada pikiran awal, pikiran Anda yaitu berpikir bahwa Anda itu tidak akan maksimal gitu ya. Perasaan cemas dan tindakan yang dilakukan itu Anda ingin menangis, melarikan diri gitu ya. Lalu tadi juga kita sudah membuat pikiran baru gitu ya, pikiran baru yang lebih positif, yaitu di mana Anda memiliki pikiran bahwa Anda pasti bisa, Anda pasti maksimal gitu ya. Dan perasaan yang muncul itu Anda lebih senang, lebih tenang gitu ya, lebih percaya diri. Nah, tindakan yang muncul itu yaitu Anda tidak secemas sebelumnya, ya kan? Anda lebih bisa menghandle konsumen-konsumen yang ada. Nah, kalau boleh tahu setelah Anda mengetahui hal dua tadi, Anda lebih nyaman dan lebih memilih untuk memiliki pikiran yang mana? Yang pertama, yang tadi pikiran negatif, atau pikiran kedua yang lebih positif? Tentunya pikiran yang kedua sih, yang positif, lebih nyaman. Oke, jadi Anda memilih untuk memiliki pikiran yang kedua yang lebih positif ya. Nah, kalau boleh tahu, tentunya kan kalau Anda itu memilih pengen tadi pilih pikiran yang kedua yang lebih positif ya, tentunya harus ada usahanya dulu ya. Nah, mungkin untuk bisa membantu Anda untuk bisa berpikiran terus tadi seperti pikiran yang kedua yang lebih positif, mungkin saya ini akan memberikan latihan di rumah gitu ya, tugas latihan rumah yang untuk Anda latih sehari-harinya supaya Anda ini bisa berubah jauh lebih baik lagi dan juga menerapkan skema kognitif tadi gitu ya. Nah, di sini mungkin saya ingin Anda berlatih di rumah seperti berbicara di depan cermin ya. Supaya apa? Supaya Anda itu bisa jauh lebih terbiasa dan juga lebih percaya diri. Jadi kalau misalkan ada cermin nih di rumah, nah Anda coba bicara gitu seperti layaknya Anda melayani konsumen di mall gitu. Anggap cermin itu adalah konsumen Anda. Coba Anda biasakan gitu ya, Anda relax, Anda latihan terus gitu ya, supaya Anda juga bisa terbiasa gitu ya, dan juga bisa lebih percaya diri dari sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya dulu, apakah Anda
memang memiliki kemauan untuk bisa berubah gitu menjadi lebih baik lagi? Sangat mau sih, sangat mau. mau untuk bisa berubah, lebih percaya diri lagi, sehingga mungkin kecemasan, ketakutan saya berkurang, bahkan tidak muncul lagi gitu ya ketika di saat situasi tersebut. Oke, baik. Jadi Anda sudah memiliki kemauan ya, sangat mau berubah gitu. Nah, kan selain kita memiliki kemauan untuk berubah, kita juga harus memiliki usahanya ya, gitu. Usaha supaya kita bisa mencapai perubahan tadi. Nah, tadi juga saya sudah menugaskan Anda untuk latihan di rumah, seperti berbicara di depan cermin. Nah, apakah Anda mau melakukan latihan tadi? Mau sih, karena saya kan sangat ingin keluar dari zona masalah ini gitu ya. Jadi sebisa mungkin saya akan coba gitu yang usaha tadi. Oke, baik. Nah, mungkin untuk kedepannya saya ingin Anda terus memikirkan pikiran yang positif tadi yang sudah saya ajarkan kepada Anda ya, yaitu pikiran baru yang positif tadi. Ya. Saya pasti bisa, saya pasti bisa gitu. Dan dibantu dengan latihan rumah tadi yang berbicara di depan cermin gitu ya. Nah, untuk itu mungkin saya berharap Anda bisa benar-benar mempraktikkannya di rumah, di sehari-hari gitu ya, supaya Anda ini bisa mencapai tujuan perubahan. Iya, semoga. Oke. Nah, karena mungkin sesi konseling ini akan berakhir ya, saya ingin bertanya dulu nih. Tadi kan ada skala ya, sebelum kita memulai sesi kedua ini, skala Anda berada di skala 2, yaitu merasa diri Anda itu sangat tidak baik-baik saja. Nah, kalau boleh tahu, sekarang setelah melaksanakan sesi konseling ini, Anda berada pada skala berapa? 4 sih. Skala 4 ya. Oke. Sangat bagus ya, alhamdulillah gitu. Sekarang Anda berada di skala 4, tentunya 2 tingkat lebih tinggi dari skala sebelumnya gitu. Nah, setelah Anda mencapai skala 4 ini, Anda merasakan apa? Saya merasa jauh lebih baik sih dari sebelumnya, karena mungkin pikiran saya penuh dengan negatif mungkin ya dari sebelumnya. Terus mungkin istilahnya mungkin dapat pencerahan mungkin ya dari apa yang harus saya lakukan gitu, apa yang harus saya usahakan untuk saya bisa berubah gitu. Jadi saya udah tahu nih caranya, dan semoga bisa saya usahakan gitu, saya coba. Amin gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga, memangnya skala berapa sih yang ingin Anda capai melalui sesi konseling bersama saya? Keinginan saya mungkin 10 kali ya. Oke, jadi merasa diri Anda itu sangat baik-baik saja. Oke, nah sekarang kan Anda berada di skala 4 dan tujuan Anda itu di skala 10. Tentunya untuk mencapai di skala 10 tadi, Anda harus mau memiliki kemauan untuk berubah melalui mungkin mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari di sesi tadi. Ya. Oke, baik. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin nanti kita bisa bicarakan lagi di WhatsApp gitu ya. Dan semoga di sesi selanjutnya kita bisa memiliki perubahan baru yang jauh lebih baik lagi, sehingga Anda juga bisa jauh meningkat gitu ya skalanya. Amin. Nah, mungkin sesi konseling saat ini dicukupkan dulu ya, sekian gitu. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah bahasa gitu ya. Terima kasih juga karena Anda telah mau bekerja sama baik gitu ya dalam sesi konseling ini bersama saya. Mungkin saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.